hari ini kita akan lanjut dengan materi tentang menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi kalau bentuk yang muncul dari teknik substitusi langsung itu adalah bentuk 0 per 0, bentuk 0 per 0, maka orang menggunakan teknik rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi menggunakan rumus dasar. Limit fungsi trigonometri. Nah, bagaimana itu rumus dasar ini ya, rumus dasar. Rumus dasar. Mulai dari ini. Pertama, limit dari sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Jadi kalau dapat lihat bentuk seperti ini dia bilang 1. Atau sebaliknya, limit dari x per sin x untuk x mendekati 0 juga nilainya sama dengan 1. Demikian juga dengan limit tangen x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Dan sebaliknya, limit x per tangen x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Jadi semua. Ini cuma berlaku untuk sinus dan tangan. Kosinus enggak ya? Jadi jangan digeneralisasi sampai dengan kosinus atau yang lainnya. Cuma berlaku ini, sinus dan tangan. Ya. Nah, sekarang, jadi lihat ya, dia punya x menuju atau mendekati 0. Jadi cuma khusus untuk x menuju atau mendekati 0, bukan untuk x yang menuju ke yang bukan 0. Jadi bukan untuk x mendekati 5, x mendekati 30 derajat, x mendekati pi, bukan ya. Cuma untuk x mendekati 0. Kenapa begitu? Karena memang sebentar ini kalau kita substitusi langsung, jadi sin x per x ganti dengan 0. Sin 0 berapa sin 0? Nilai sinus 0 dengan apa? Nilai sinus 0 derajat sama dengan 0 per x ganti 0 per 0. Jadi bentuknya 0 per 0. Kita menemukan bentuk tak tentu, ya, bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi ini boleh menggunakan substitusi langsung ya, karena bentuk 0 per 0. Makanya orang pelajari ini. Kita menggunakan rumus dasar.
Berikut, ini juga bagi sebaliknya 0 per 0. Kalau kita substitusi langsung X sama dengan 0. X mendekati 0. Tangan 0 juga 0 per 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Makanya didefinisikan ini, tapi pendefinisian ini dibuktikan dengan apa yang namanya teorema Apit. Teorema Apit. Tapi belajar teorema Apit itu kamu tidak belajar di SMA. Kalau kamu meningkatkan atau ingin cari tahu ini, ya ini dipelajari di pendidikan yang lebih tinggi, di perguruan tinggi. Kalau kamu masuk matematika, ya kamu akan pelajari tentang teorema Apit. Jadi bentuk ini dibuktikan dengan menggunakan teorema Apit. Di SMA tinggal gunakan saja, ya. Yang penting itu adalah pembekalan pemahaman. Tapi untuk membuktikan itu yaitu bagi mereka yang berminat. Nah, jadi ini rumus dasar. Bagaimana pengembangannya? Ya, pengembangan rumus-rumus ini dalam penggunaan atau penyelesaian soal, maka kita akan menemukan juga beberapa rumus lain. Nah, rumus lain itu seperti ini. Ini sudah masuk pada pengembangan. Jadi kalau misalnya ditulis begini, sin limit ya, limit sin AX per DX untuk X mendekati 0. Pokoknya X mendekati 0 ya. X mendekati 0, bukan mendekati bilangan atau sudut yang lain. Kalau kita substitusikan X ke sini, jadi sin A kali 0 berapa? Sin A kali 0. A kali 0 hasilnya berapa? 0. Sin 0 juga dong. Berikut B kali 0. 0 juga. Jadi tetap 0 per 0. Tetap 0 per 0. Sekarang apa definisi nilai ini? Nilai dari sin AX per BX apa? Bukan 1. Kalau ini yang 1, tapi ini tidak 1. Ini sama dengan A per B. A per B. Boleh? Baik. Bagaimana cara membuktikan bahwa itu adalah A per B? Caranya dengan kita memanipulasi bentuk ini. Jadi cuma memanipulasi saja. Tapi manipulasi dalam arti ini, dalam matematika kalau manipulasi, orang mengalihkan sesuatu, membagi sesuatu, menambahkan sesuatu, tapi tidak merubah nilai. Itu maksudnya memanipulasi. Tidak merubah nilai. Jadi misalkan supaya ini tidak berubah, orang ingin manipulasi dengan mengkasih kali dengan 1. Kasih kali 1 kan tetap dari hasil bilang ini, toh ini toh. Bentuk ini tidak berubah. Atau orang mau bahagi 1, toh? Atau orang mau tambah 0 tidak berubah. Itu maksudnya memanipulasi dalam matematika. Dan memanipulasi bentuk ini bukan cuma kasih kali 1, tapi mengalihkan dengan bentuk misalkan A per A berapa? 1. B per D, X per X, 25 per 25 aja begitu. Jadinya tidak merubah nilai. Membedakan dengan manipulasi data fakta, beda ya. Bukan ini manipulasi fakta. Kalau manipulasi fakta yang sebenarnya dimanipulasi demikian rupa yang tidak yang benar menjadi salah, yang salah itu tidak boleh dilakukan. Tapi dalam matematika manipulasi yang dimaksud itu adalah untuk hal yang benar.
bukan hal yang salah karena tidak berubah DP nilai. Ya. Begitu. Boleh dibedakan ya. Orang yang boleh dia memanipulasi fakta, kejadian, peristiwa yang terjadi. Nggak bisa. Tapi dalam matematika memanipulasi itu hal yang wajar karena ini berkaitan dengan nilai dan tidak berubah nilai itu. Jadi dengan orang manipulasi ada kejadian peristiwa mana sebagai saksi kunci, kau yang menembak tapi kamu katakan tidak, orang lain. Terus bagaimana kita membuktikan ini? Ya, bagaimana kita membuktikan ini? Yaitu anggap ini belum ada. Yaitu seperti ini. Bukti. Jadi limit sin AX per BX untuk X mendekati 0. Saya ingin mengalihkan bentuk ini dengan 1, tapi 1 itu dalam bentuk yaitu apa? A per A. Siapa kita ambil A? Karena dia bilang ini ada A. Siapa kita ambil B? Kenapa saya tidak ambil B? Karena kalau saya ambil B, dia tidak akan merujuk ke rumus dasar. Saya ambil A supaya dia merujuk ke situ. Rumus dasar ini adalah 1x, ini 1x. Makanya saya kalikan dengan bentuk A per A. Boleh Pak? Jadi kali A per A. Nah sekarang bentuk ini saya sederhanakan jadi bentuk, jadi limit dari, kan namanya perkalian. Kalau perkalian suatu bilangan berbentuk pecahan, bagaimana caranya? Caranya mengalihkan bilangan bentuk pecahan. Apa? Yaitu mengalihkan antara pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Jadi ini pembilang dengan ini pembilang. Ini juga penyebut dikalikan dengan penyebut. Dan berlaku pula itu sifat dalam matematika yang namanya sifat komutatif. Tahu sifat komutatif? Apa? Sifat, siapa yang masih ingat sifat komutatif apa itu? Sifat komutatif yaitu sifat yang apa? Sifat yang bagaimana? Yaitu apa itu? Pertukaran tempat. Komutatif namanya dalam matematika. Saya buat contoh komutatif. Tapi pertukaran itu tidak berubah nilai. Misalkan ini contoh. Ya. Jadi misalkan 2 kali 3 kali 4. Boleh diberlakukan sifat komutatif perkalian, yaitu sama dengan saya boleh rubah jadi ini 4 dibuka 3 ini 2 di sini. Jadi bertukar tempat 4 yang 2 pertukaran. Tetap nilai sama toh? 4 kali 2 kali 3 6 kali 4 24. 4 kali 3 12 kali 2 sama. Bisa juga saya ambil misalkan 3 di sini, 2 di sini, 4 di sini. Bisa juga saya ambil 2 di sini, 4 di sini, 3 di sini. Ini pertukaran. Namanya komutatif. Komutatif artinya pertukaran tempat. Itu komutatif itu berlaku pada perkalian dan penjumlahan. 2 tambah 3 5. 3 tambah 2 5. Jadi komutatif penjumlahan. Kalau ini komutatif perkalian.
Nah, berlaku juga seperti itu untuk bentuk ini. Kita dapati ya seperti ini. Jadi saya akan tunggu bentuk ya. Bentuknya dirubah. Jadi seperti ini. Ini kan perkalian semua, B kali X kali A. Jadi saya rubah jadi begini. Sin AX toh, per AX A kali X. Kemudian di sini A per B. Toh sama toh? A kali X kali B, B kali X kali A sama tanda. Ya, berubah. Kalau ini tetap saja. Nah, inilah yang kalau kita substitusikan ini, jadi di apa ini nama? Di kelas 11 kalian sudah belajar sifat dan teorema limit fungsi aljabar. Sifat dan teorema itu juga berlaku di limit fungsi trigonometri. Jadi kalau bentuk begini bisa diubah bentuk. Jadi sin AX per AX untuk X mendekati 0 kali limit, ini sifat perkalian limit ya, limit dari A per B untuk X mendekati 0. Jadi di limit fungsi aljabar ini jadi limit fungsi aljabar karena sudah ada di P trigonometrinya ini, ada sin cos tangan terus ini tahu aljabar. Kalau ini masih trigonometri. Jadi kalau di aljabar limit fungsi dari suatu bilangan konstan adalah apa? Limit dari satu bilangan konstan itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi limit dari 2 sama dengan 2. Limit dari 3 untuk X mendekati 5 sama dengan 3. Jadi begitu ya. Berarti ini limit dari A per B untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Kenapa di A per B? Karena ya X masing-masing tidak ada. Nggak bisa nih, masing-masing mana tuh X? 0. Karena ada X di sini. Nah, ini yang tolong coba ini. Limit sin AX per AX. Ya. Limit sin AX per AX. Itu berapa nilai? Itu yang DP nilai apa? 1. Toh, 1. A per A 1. Karena apa? Siapa dia 1? Kan tadi Bapak sudah dijelaskan. Ini 0 per 0. Ini juga begitu. Sin A kali 0. 0. Sin 0 berapa? 0. Berikut. Ini A kali 0. 0 juga. Jadi 0 per 0. Jadi kalau limit bentuk ini dipilih dengan 1. Tapi bentuk begini sama ini AX, ini AX. Begitu juga ini. Ini X, ini X. Boleh, paham? Jadi akhirnya ini sama dengan limit dari bentuk ini dia sama dengan 1. Kemudian dikalikan dengan limit dari bentuk ini adalah A per B. 1 kali A per B sama dengan A per B. Seperti itu. Jadi ini. Tahu? Boleh dipahami? Boleh. Oke. Kalau begitu analog dengan ini maka kita akan mendapatkan tentu yang lainnya juga seperti itu. Jadi misalkan limit misalkan AX per sin BX untuk X mendekati 0 hasilnya adalah A per B. Jadi ini A per B. Tahu? Jadi hasil. Yang lain juga limit misalkan tangan saya jangan ambil A, saya mau taruh fokus di A dan B, saya ambil C, X.
per dx. Untuk x mendekati 0. Ini sama dengan d per d. Atau limit dari misalkan kx per tangan apa misalkan kl lx untuk x mendekati 0 sama dengan k per l dan lainnya, termasuk dengan ini limit tangan ax per sin bx untuk x mendekati 0. Ini akan sama dengan a per b ya, begitu. Boleh dipahami ini? Jadi saya sudah jelaskan sejelas mungkin. Kalau belum mengerti, nanti kalian akan lihat lagi di YouTube. Saya mau kirim DP link. Kok begini supaya kamu dapat belajar di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Toh? Artinya kamu boleh lihat ulang di foto, boleh lihat sementara berdoa dengan kekasih, boleh buka YouTube. Oh, ini itu Bapak tolong ada jelaskan di kelas. Jadi dengan begitu pasti kamu tidak akan lupa sesuatu yang kita ulang. Kita ulang secara berulang-ulang, itu akan tertanam dalam pikiran, akan lebih mudah dipahami. Begitu. Makanya Allah bikin begini, ya supaya kalau ada hal yang kurang kamu pahami, kamu lihat lagi, oh yang ini menjelaskan begini, siapa kata begini, ya karena ada sifat komutatif, ada teorema, tapi teorema dengan sifat dari limit itu nanti kamu lihat lagi di materi kelas 11. Bapak saja yang ulang karena kata Bapak ulang itu dia, Bapak sudah keluar itu materi prasyarat, itu materi yang harus kamu pelajari sebelumnya, bukan di saat pembelajaran seperti ini. Nah, bagaimana penerapannya dalam penggunaan limit ini dengan menggunakan angka-angka, bilangan-bilangan. Orang kan masih pakai bentuk-bentuk umum A, B, C, K, L. Sekarang kalau bilangan, kemudian sudah dikombinasikan dengan beberapa fungsi trigonometri lainnya. Bagaimana cara menyelesaikan? Nah itu juga harus kamu ketahui. Karena itu saat ini Bapak mau kasih satu soal untuk orang. Bapak bisa contoh, dan setelah itu bagian kamu yaitu kamu membuat soal. Buat sendiri, masing-masing buat sendiri. Cari soal kemudian bikin. Sama yang itu lalu, ya. Jadi waktu lalu kan menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Kamu bikin soal. Itu kan manfaatnya kalau kamu bikin soal masing-masing punya soal, boleh berbagi dengan teman lain. Kan sampai hidup ini harus berbagi, kan? Harus berbagi dengan sesama teman kamu. Jadi gua ada beda begini. Bapak ada satu soal, kamu baking. Ya, kamu baking itu satu soal. Semua baking soal yang sama. Jadi kalian semua baking soal yang sama. Dia efek negatif lebih besar daripada efek positif. Karena apa? Satu soal itu satu orang yang baking misalkan, yang lain mau bikin karena dia itu pinter, dia jumpa dia pasti betul dia baking. Kamu punya apa pikir? Kok apa pikir? Dengan di satu kelas ini yang banyak ini cuma satu soal yang kamu boleh pelajari. Tapi kalau kamu bikin soal sendiri-sendiri,
masing-masing punya soal sendiri yang dibuat sendiri, itu kan lebih manfaat banyak. Selain kamu punya banyak soal yang boleh katakan ini kalau ada 31 siswa ada 31 soal, toh kamu juga boleh lihat ternyata itu teknik-teknik begini digunakan. Ada yang boleh gunakan substitusi, ada yang tidak boleh, ada yang boleh gunakan ini menggunakan rumus dasar, begitu. Dan ini yang mau supaya kamu saling berbagi. Berbagi itu indah, toh. Orang hidup ini harus berbagi. Berbagi indah. Jadi kalau kamu punya soal, kamu sedikit benar, bisa bagilah pada teman-teman kamu. Lewat WA, kita ke soal ini, kita bisa pada baking, ya, kita rancang sendiri. Selain itu, mengajak kamu supaya boleh mampu untuk bernalar, ya bernalar. Ya sampai tadi cuma lihat teman, biar betul cuma nggak memberikan faedah bagi kamu. Karena apa? Kan cuma contoh pertemuan. Maka kalau perlu baking biasa bernalar, kan sesuatu yang benar itu tidak tercipta apa namanya seketika waktu, seketika satu waktu tidak. Dia kan perlu proses. Sekalipun kamu baking itu salah, pasti kamu akan perbaiki. Setelah diperbaiki salah, perbaiki lagi. Dan proses itu kan yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi sesuatu yang benar itu ternyata dia dimulai dari hal yang penyelesaiannya keliru, salah, berakhirnya setelah oh benar, seperti ini kamu baking. Ada proses maksudnya, ada proses. Nah, di dalam proses itu kamu apa? Itulah yang dilakukan kamu melakukan apa? Berpikir, no? Melihat, menulis, berpikir. Itu yang paling utama. Karena kan orang mau kembangkan untuk kemampuan bernalar supaya kamu menghadapi kehidupan hari-hari, ya, menghidupi, menjalani hidup hari-hari, menghadapi masalah hari-hari, boleh pakai tuh kemampuan bernalar. Jangan sampai kamu cuma masalah sedikit dengan DP DP kekasih, ambil jalan pintas, cari racun tikus. Yang tikus cuma bertikus kamu bagi, akhirnya ya terlepas. Atau cari tali di kamar, karena takut aja, masih pikir-pikir dong, mau bagian tuh misalnya itu bagaimana? Dia ambil tali, dia ambil tali jadi bahan menjahit, dia bergantung putus, jangan percuma. Seperti itu ya. Jadi ini maksudnya mengajak kamu supaya kamu boleh berpikir kritis, ya, berpikir bernalar. Ya. Boleh toh? Jadi Bapak sambil Bapak mau menjelaskan, Bapak mengasih itu intisari hidup, bagaimana itu hidup yang sebenarnya. Jadi bukan cuma toh saya Bapak mengajar matematika, mau cuma matematika, Bapak mau ajar. Tadi Bapak ajarkan tentang bagaimana itu manipulasi. Tapi manipulasi itu dalam hidup hari-hari, manipulasi fakta itu tidak benar. Jadi jangan itu seperti itu. Ya, memanipulasi data. Tapi kalau matematika ini digunakan, tapi bukan untuk hal yang negatif, tapi untuk hal yang positif. Begitu juga dengan ini. Orang mau berpikir kritis. Masih ada satu soal yang mau kasih, ya. Bapak berharap kamu boleh tertanam dengan pikiran apa yang namanya long life education. Long life, apa itu long life education? Long life education. Apa artinya? Belajar seumur hidup. Atau dalam bahasa pendidikan, belajar sepanjang hayat. Jadi selama hayat, selama kamu ada di hidup terus belajar. Makanya Bapak juga terus belajar. Terus belajar. Jadi kamu kira Bapak tidak belajar? Ini yang paling malas belajar. Bapak kasih ke kamu. Kita cari soal.
Ya belajar. Jadi yang kamu pikir ya belajar, bukan belajar ya dari mana? Maka ini Bapak mau kasih satu soal, tapi Bapak masih mau menjelaskan ini, bukan kamu gitu. Supaya kamu memahami bagaimana penggunaannya dalam kaitan dengan menggunakan bilangan atau angka-angka. Jadi seperti ini. Misalkan ini saya hapus saya ini. Kalau dia punya konsep debitori, Bapak biar nggak pakai buku boleh menjelaskan. Tapi kalau soal mesti lihat tidak salah soal. Ya, soal seperti ini, ya. Limit. Limit X, limit dari X kali sin 5X per 3X tangen 2X untuk X mendekati 0. Jadi selalu orang kalau dapat bentuk soal seperti ini, orang harus gunakan rumus substitusi langsung. Coba orang masukkan X ganti dengan 0 kali berapa pun ini tetap hasilnya 0. 3 kali 0 0 kali berapa pun ini tetap hasilnya 0. Ini 0 per 0. Jadi kalau bentuk 0 per 0, maka kita akan menggunakan rumus dasar menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Tapi ingat sifat sifat dan teorema limit dan sifat-sifat dari fungsi aljabar lain. Karena itu bentuk ini bisa diubah, ya, diubah menjadi begini. Limit dari X per 3X untuk X mendekati 0, nah, kali ini sifat perkalian dari limit, ya. Dan ini kali limit dari sin 5X per tangan 2X untuk X mendekati 0, ya. Ini nantinya dapat apa? X per X. Saya tulis lagi. Limit jadi X per 3X itu adalah apa? Oh, enggak, belum masih masuk, belum. Kita tidak masuk ke sini. Jadi X per 3X hasilnya adalah 1 per 3 untuk X mendekati 0. Nah, ini sampai tadi saya bilang ini adalah limit dari fungsi tetap konstan, bilangan konstan. Sepertiga kan punya ada X loh. Tuh nilai X ternyata ada. Berikut kali ini sesuai dengan bentuk yang ada ini. Yang penting ini kalau masih masuk 0 per 0. Ya. Jadi sama saja dengan begini. Jadi sebaliknya juga begitu. Putar juga begitu. Ya. Jadi ini berapa ini guys? 5 per 2. Jadi kali 5 per 2. Ini hasilnya berapa? Limit. Nomor ini. Toh? Ini 1 per 3. Jadi 1 per 3 kali 5 per 2. Berapa hasilnya ini? 5 per 6. Jadi begitu. Silakan, usah terpengaruh dengan ini kan saja.
Jadi itu ya Bapak bilang, kalau kamu cuma mengerjakan ini, berarti kemampuan yang akan terasa bagi kamu cuma kemampuan berpikir. Tapi kalau kamu bikin sendiri, itu ada karakter yang berkembang. Selain kemampuan berpikir, akan berkembang juga itu sikap karakter mandiri, berusaha. Ada karakter ulet, ya ulet. Ada karakter yang muncul ingin tahu, ingin tahuan muncul. Dan nantinya kalau misalkan dia sudah publishing, dia bagi pada teman, berbagi. Kalau ini mau berbagi bagaimana? Jadi berbagi bukan hanya dengan sebaiknya, dengan sebaiknya sebenarnya berbagi kan. Kamu boleh kembangkan itu kemampuan berbagi dengan apa? Terangkan pada dia, begini itu jalan, diterangkan apa begini, menggunakan teorema ini, menggunakan sifat ini, ya begitu. Kalau ada kendala, ya kalau ada kendala, ketika kalian mengerjakan hal ini atau buat soal sendiri, ya panggil aja jadi ahli, tanya. Ya. Iya, cuma kan bentuknya lain. Ini kan 3x kuadrat 3 kali x kali x. Ini sin kuadrat 2x adalah 2 kali sin 2x kali sin 2x. Jadi dikurangi dulu. Bentuk pangkat 2 dikurangi jadi bentuk perkalian. Ya. Jadi ingat, bentuk pangkat 2 dikurangi jadi bentuk perkalian. Ini begini. Kalau kalian sulit menyelesaikan, silakan berkolaborasi. Berkolaborasi. Tahu kolaborasi dong? Hah? Iya. Kolaborasi itu bekerja sama. Bersama antara sesama rekan yang berdekatan. Ya. Itu kolaborasi. Itu juga karakter, ya karakter yang perlu dikembangkan. Berkolaborasi, bekerja sama. Dengan bekerja sama, kamu saling menanyakan konsep, tapi bukan cuma lihat ini, tapi ada penjelasan, satu menjelaskan, satu mendengar, dan sebaliknya. Itu akan menambah pengetahuan, bagi kamu. Ya. Ada yang mengalami masalah kendala? Ini soal sendiri atau soal apa? Ini mari sini. Mau di jadi yang bentuk ini kau rubah jadi bentuk seperti ini berbeda dengan ini. Karena ini hanya 3x kuadrat. Ini so 3x kuadrat kali 3x kuadrat kali 3x kuadrat. So jadi 3 kali 3 kali 3 so 27 x pangkat 6. Ini cuma 3x pangkat 2. Jadi ini susah keliru. Akibatnya kan ini juga susah. Ya. Jadi boleh rubah, tapi jangan merubah dia punya nilai. Itu harus sesuai dengan langkah-langkah yang logis. Ya, langkah-langkah yang logis. Bisa enggak ini? Belum bisa. Belum bisa kamu?
Oh ya, kalau belum bisa, coba kalian perhatikan. Iya, kalau soal sendiri pasti kalian akan bisa menyelesaikan dengan mengambil contoh yang ada di sini toh dan diganti. Ya. Boleh. Jadi nanti kalau kamu buat sendiri boleh saya mau periksa. Saya periksa. Tapi sekarang masih terkendala dengan karena kamu kan minta soal dari dia. Ini belum ada yang bisa menyelesaikan. Tahu? Belum ada. Ada yang bisa menyelesaikan ini? Belum. Nah, lihat ya. Saya perlu menjelaskan ini. Sekarang lihat. Karena kalian ini sepertinya belum bisa menyelesaikan ini sekalipun sudah ada rumus dasar, ada dia punya pengembangan, ada dia punya contoh. Makanya dalam matematika itu semua pengetahuan tentang matematika, apakah dia punya operasi itu harus kamu gunakan. Nah, sekarang lihat bentuk ini. Saya bisa ubah bentuk ini menjadi bentuk yang setara. Kalau tadi dia rubah bentuknya tidak setara, hanya sama. Jadi rubah seperti ini. Limit. Ini saya kasih pisah, kasih pisah ya. Itu 2/3 sendiri. Ya. 2/3 sendiri ya. Kali itu sin kuadrat 2x saya pisah-pisah lagi. Jadi ini sin 2x baru ini saya pisah lagi 2 karena pakai 2 toh. X kali sin 2x per x untuk x mendekati 0. Ini kan sederhana tuh. Sama dengan tadi. Sama dengan bentuk ini. Sin x per bx sebenarnya a per b. Jadi limit dari ini tadi sudah bentuk konstan. Limit dari 2/3 adalah apa? 2/3. Limit dari sin x per x adalah 2/1. Ini kan 1. 2/1. Ini 2/1. Hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2 8. 3 kali 1 kali 1 8/3. Sederhana saja, hanya kalian yang tidak bisa menggunakan operasi, merubah operasi pangkat menjadi operasi perkalian. Toh? Ya.